Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan meresum mengenai materi kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seorang karyawan dari pekerjaannya. Kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya serta membantu dalam menentukan sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Sedangkan pengertian kepuasan kerja menurut Handoko 2001 halaman 193, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Aspek-aspek kepuasan kerja. Spektor 1985 membagi kepuasan kerja menjadi 9 aspek, yaitu yang pertama gaji atau pay. Gaji atau upah adalah bayaran yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan terhadap apa yang sudah dikerjakan pada perusahaan. Yang kedua yaitu promosi atau promotion. Promosi adalah kesempatan untuk meningkatkan jabatan karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu supervisi atau supervision. Atasan atau kepemimpinan merupakan dukungan dari atasan dalam pekerjaan seperti pengawasan langsung terhadap kompetensi atau memberikan bantuan teknis terkait penugasan yang diberikan. Yang keempat yaitu tunjangan atau benefit. Tunjangan adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan. Yang kelima yaitu penghargaan atau contingent reward. Apresiasi atau penghargaan yang diberikan baik materi maupun non-materi atas kinerja maksimal. Penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan, penghormatan, dan kepedulian terhadap kinerja karyawan. Yang keenam yaitu peraturan dan prosedur kerja atau operation procedure. Peraturan dan prosedur kerja mencakup hal-hal yang berhubungan dengan prosedur, peraturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan untuk karyawan. Yang ketujuh yaitu rekan kerja atau CEO. Rekan kerja adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu perusahaan. Aspek ini mengacu pada hubungan kerjasama pada rekan kerja yang memiliki semangat, kompetensi, dan mampu bekerja bersama-sama. Yang kedelapan yaitu sifat pekerjaan atau nature of work. Sifat pekerjaan adalah sejauh mana pekerjaan itu tidak bertentangan dengan hati nurani, di mana pekerjaan yang dilakukan dapat dinikmati atau bisa jadi tidak dapat dinikmati. Yang kesembilan yaitu komunikasi atau communication. Aspek ini berhubungan dengan komunikasi yang berlangsung dalam perusahaan. Dengan komunikasi yang lancar, karyawan menjadi lebih paham akan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Sedangkan aspek-aspek kepuasan kerja menurut Tasyons dan Giannoli 2007 yaitu 1. Sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan atau work. Sifat pekerjaan adalah sejauh mana pekerjaan itu tidak bertentangan dengan hati nurani, di mana pekerjaan yang dilakukan dapat dinikmati atau bisa jadi tidak dapat dinikmati. Yang kedua yaitu gaji, upah, dan bayaran yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan terhadap apa yang sudah dikerjakan pada perusahaan. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi adalah kesempatan untuk meningkatkan jabatan karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu supervisi. Supervisi atau kepemimpinan merupakan dukungan dari atasan dalam pekerjaan seperti pengawasan langsung terhadap kompetensi atau memberikan bantuan teknik terkait penugasan yang diberikan. Yang kelima yaitu rekan kerja. Rekan kerja adalah sekelompok orang yang berada dalam satu perusahaan. Aspek ini mengacu pada hubungan kerjasama pada rekan kerja yang memiliki semangat, kompetensi, dan mampu bekerja bersama-sama. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa aspek kepuasan kerja yaitu gaji, promosi, atasan, tunjangan, penghargaan,
prosedur rekan kerja, sifat pekerjaan, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Sutrisno 2017 yaitu yang pertama faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap pekerjaan, bakat, dan keterampilan. Seseorang yang memiliki ketentraman dalam bekerja akan bekerja dengan perasaan yang positif sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja yang dapat berpengaruh pada kepuasan kerja. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor ini berhubungan dengan interaksi sosial antara karyawan dengan rekan kerja maupun karyawan dengan atasan. Yang ketiga yaitu faktor fisik. Faktor ini berhubungan dengan kondisi fisik karyawan yang meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruang, suhu, penerangan, sirkulasi udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. Yang keempat yaitu faktor finansial. Faktor ini berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji tunjangan, promosi, jaminan sosial, fasilitas yang diberikan, dan sebagainya. Nah, manfaat kepuasan kerja karyawan pertama yaitu meningkatkan produktivitas, yang kedua menumbuhkan sikap loyalitas, yang ketiga menurunnya tingkat ketidakhadiran, yang keempat meningkatnya pelayanan perusahaan pada pelanggan atau klien. Penyebab meningkatnya kepuasan kerja yang pertama yaitu memberikan fleksibilitas, mengurangi stres di perjalanan, buat waktu kerja lebih efisien, buat komunikasi menjadi lebih mudah, dorongan gaya sehat, yang keenam menciptakan lingkungan yang positif dan untuk pertumbuhan, dan yang terakhir yaitu menciptakan rutinitas yang seru. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu kompensasi dan kondisi kerja. Salah satu faktor terbesar dari kepuasan kerja adalah kompensasi dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan. Yang kedua yaitu keseimbangan di kehidupan kerja. Setiap individu memiliki tempat kerja yang baik serta pekerjaan yang dapat memungkinkan mereka menyisakan waktu yang cukup bersama keluarga dan teman. Yang ketiga yaitu dihormati dan diakui. Setiap individu menghargai dan merasa termotivasi jika mereka dihormati di tempat kerja mereka. Yang keempat yaitu keamanan kerja. Jika seorang karyawan yakin bahwa perusahaan akan berusaha mempertahankan mereka, meskipun dalam kondisi pasar sedang bergejolak, itu akan memberikan kepercayaan yang sangat besar. Keamanan kerja adalah salah satu alasan utama kepuasan kerja bagi karyawan. Yang kelima yaitu tantangan. Aktivitas kerja yang monoton dapat menyebabkan karyawan tidak puas. Oleh karena itu, hal-hal seperti rotasi pekerjaan, memberikan kesempatan untuk bekerja di proyek yang baru, dan lain sebagainya dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan juga. Nah, yang keenam yaitu pertumbuhan karir. Karyawan juga selalu berharap dan berusaha untuk mendapatkan pertumbuhan karir yang dapat membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Ciri-ciri yang memiliki kepuasan kerja tinggi menurut Herzberg tahun 1959. Yang pertama, ciri perilaku pekerjaan yang puas adalah mereka mempunyai motivasi untuk bekerja yang tinggi. Mereka lebih senang dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan ciri pekerja yang kurang puas adalah mereka yang malas berangkat ke tempat bekerja dan malas dalam melakukan pekerjaannya. Dimensi kepuasan kerja. Menurut Smith, Kendall, dan Hulin, terdapat 5 dimensi pada kepuasan kerja, yaitu yang pertama pemimpin yang adil, yakni sikap pemimpin yang tidak membedakan karyawan, pemimpin yang mengerti kebutuhan karyawan dan mau menjalin hubungan baik serta mampu menjadi contoh yang baik dalam hal disiplin. Yang kedua yaitu pekerjaan itu sendiri, yaitu meliputi beban kerja secara keseluruhan, variasi tugas maupun pekerjaan yang memungkinkan adanya interaksi sosial. Sekian resume dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.